Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jafar, Sarjana Pendidikan, peserta Latsar CPNS Kabupaten Toli-Toli, Angkatan 91, Kelompok 4, tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntabilitas bagi seorang ASN. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dapat dicapai. Akuntabilitas merujuk pada setiap kewajiban individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Seperti yang kita ketahui, adapun nilai-nilai akuntabilitas yakni ada 9. Yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, serta kejelasan dan konsisten. Dalam peran saya sebagai seorang guru di SDN 1 Maibua, saya berusaha untuk menjalankan tugas dan fungsi saya secara profesional dan proporsional, seperti pada kegiatan ini, di mana saya selaku bawahan senantiasa menciptakan hubungan yang baik dengan pimpinan dan juga rekan guru dalam bermusyawarah, transparansi dalam melakukan pengolahan nilai hasil peserta didik, dan menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Yahyudin, Sarjana Pendidikan, peserta Latsar CPNS Kabupaten Toli-Toli, Angkatan 91, Kelompok 4, tahun 2021. Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ASN yang baik, hendaknya kita mengacu kepada nilai-nilai aneka, salah satunya yaitu nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu pandangan tentang rasa cinta tanah air dan menghormati bangsa lain. Adapun nilai-nilai dasar nasionalisme yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilaku yang dapat diterapkan dalam lingkungan kerja terkait sila pertama adalah kita sebagai umat muslim senantiasa selalu melaksanakan sholat 5 waktu, seperti sholat subuh, sebelum memulai aktivitas pergi ke sekolah. Sebelum memulai dan mengakhiri proses belajar mengajar, senantiasa diawali dengan berdoa, serta selalu mengucapkan salam ketika bertemu teman ataupun rekan kerja. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun contoh perilaku yang dapat diterapkan dalam lingkungan kerja sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di sila kedua adalah berlaku sopan dan berperilaku santun ketika bertemu dengan teman ataupun rekan kerja, saling tolong-menolong ketika teman ataupun rekan kerja kita sedang mengalami kesusahan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam memilih teman ataupun rekan kerja, baik atasan maupun bawahan kita, serta selalu berlaku kompak dalam menggunakan produk dalam negeri, seperti menggunakan pakaian batik setiap hari Kamis. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melaksanakan musyawarah untuk mufakat merupakan penerapan dari sila keempat Pancasila, berani memberikan pendapat atau usulan dalam kegiatan rapat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai seorang guru, kita harus melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya, yaitu mengajar, mendidik, melatih, dan membimbing peserta didik dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita harus bersifat adil terhadap peserta didik, tidak membeda-bedakan apapun alasannya, karena mereka adalah sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novriana S. Datuama, Sarjana Pertanian, peserta Latsar CPNS Kabupaten Toli-Toli, Angkatan 91, tahun 2021. Etika publik pada hakikatnya tentang standar
atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Penerapan nilai-nilai dasar etika publik dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik. Saya sebagai penyuluh pertanian di Kecamatan Dampal Selatan menjalankan fungsi dan peran saya. Penyuluh sebagai mitra petani harus melaksanakan tugas secara profesional, di mana penyuluh menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama yang dilakukan oleh petani, melakukan kunjungan kepada kelompok tani secara rutin setiap minggunya, memberikan layanan kepada petani secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Sebagai penyuluh, tidak menciptakan lingkungan yang diskriminatif dan adil. Berdasarkan peran dan fungsi penyuluh, menjadikan penyuluh sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Olii, Sarjana Kesehatan Masyarakat, jurusan Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Unit Kerja UPT Puskesmas Laulala. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang komitmen mutu bagi seorang ASN. Komitmen mutu dalam pelayanan publik merupakan kemampuan seorang ASN dalam bekerja efektif dan efisien serta berpikir kreatif untuk melakukan inovasi-inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Aparatur sipil negara dituntut untuk memberikan layanan tertentu secara berkelanjutan. Dalam hal ini berarti tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus tetap ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya layanan yang berorientasi mutu yang diwujudkan melalui pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen mutu dalam peran saya sebagai seorang penyuluh kesehatan masyarakat, yaitu ketika melakukan pelayanan kesehatan dengan melakukan penyuluhan baik secara individu maupun kelompok. Peningkatan penyuluhan dengan melakukan inovasi-inovasi pada penyuluhan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Eskep Nurse, peserta Latsar CPNS Kabupaten Toli-Toli, Angkatan 91, Kelompok 4. Anti korupsi merupakan suatu kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan, atau sering dikatakan dengan kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, yang seperti kita ketahui, nilai-nilai anti korupsi ada 9. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Mari kita saksikan beberapa penerapan nilai-nilai anti korupsi di ruangan Bougainville, Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, Toli-Toli. Yang pertama, datang ke rumah sakit tepat waktu merupakan nilai dari disiplin. Melaksanakan prokes sesuai dengan himbauan pemerintah merupakan nilai dari peduli. Rasa kepedulian dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Melaksanakan tugas ataupun pekerjaan sesuai dengan prosedur atau SOP yang sudah ditetapkan dalam melakukan pemberian obat berdasarkan anjuran dokter dengan rasa penuh tanggung jawab. Memberikan pelayanan keperawatan tanpa membeda-bedakan suku, ras, golongan merupakan nilai dari adil.